Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali apa yang sudah Bapak sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran blended learning itu seperti apa, menurut apa yang saya pahami. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa dulu itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kalau berdasarkan contoh yang sudah Bapak berikan, itu misalkan kita melakukan proses pembelajaran itu dengan 50% siswanya itu langsung tatap muka, sedangkan 50%-nya online. Nah, di rumah. Kemudian di sini yang 50% pastinya saya langsung menjelaskan materi. Tapi untuk yang di rumah, yang 50% di rumah, itu saya dengan bantuan kamera tadi, yaitu kita menggunakan aplikasi Google Meet dan dihubungkan dengan LMS. Oke, jadi pada awalnya itu sampaikanlah pendahuluan, mulai dari persepsi, kemudian motivasi, tujuan pembelajaran, dan arahan-arahan. Nah, di rumah juga bisa mengikuti dengan bantuan Google Meet tadi. Kemudian kita masuk ke offline. Nah, offline ini maaf Bapak, online. Kemudian kita masuk ke tahap online atau mandiri. Nah, dengan cara apa? Kita memberitahukan ke anak-anak bahwa bahan ajar yang kita berikan itu sudah Ibu muat dalam bentuk link di LMS. Namun, di sini kita masuk berdiferensiasinya itu bagaimana. Jadi, link yang sudah diberikan itu ada macam-macam. Mulai ada yang materinya mungkin dalam bentuk Word, kemudian ada PDF, ada PPT, dan ada video. Karena gaya belajar dari peserta didik juga itu kan berbeda-beda. Ada mungkin yang senangnya membaca. Oke, lihatlah Word. Atau mungkin ada yang senang membaca, tapi harus ada animasi, harus ada banyak gambar-gambar. Oh, bisa nih, kamu bacanya lewat PowerPoint aja, gitu. Atau ada yang mungkin dia lebih mengertinya kalau sambil mendengar, sambil lihat, boleh ada link videonya. Nah, di situ menurut saya itulah tahap diferensiasinya. Karena kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar dengan caranya sendiri. Oke. Kalau blended learning itu masuk di tadi loh, kita tatap muka langsung dan online. Itu aja. Terima kasih. Ini yang membuat saya lega pergi dari Waingapu. Ya. Karena saya berpikir berat. Waktu kita sudah habis, sementara kalau Bapak Ibu nggak paham, saya ada beban mental, jujur saja. Tadi malam saya bersama Pak Langgeng, benar-benar kira-kira nyambung nggak yang kita sampaikan Pak Wayan? Ya besok saya evaluasi dulu. Bagaimana tanggapan teman-teman? Mereka harus dilakukan refleksi dengan Pak Umu itu kita melakukan refleksi. Apa yang rasanya Pak Umu tadi inginkan? Saya tanyakan perasaan Pak Umu. Nah, begitu juga saya melaksanakan refleksi dengan Ibu Medelin. Ya, Ibu Medelin menangkapnya seperti tadi. Padahal yang disampaikan ini sama untuk semuanya, gitu kan? Nah, kalau saja pemahaman Bapak Ibu sudah sejalan dengan Ibu Medelin, ya, saya yakin saya sudah lega. Ya, kami tim direktorat jangan sampai malu. Suatu saat kalau ada kunjungan direktorat ke sini, Bapak Ibu sudah melaksanakan blended, katanya, siapa yang ngasih tahu begini, Pak Wayan? Malu saya Bapak dan Ibu. Ya, blended itu adalah campuran, ya. Sebenarnya bukan hanya tatap muka, campuran model pembelajaran. Boleh nggak problem based learning dicampur dengan cooperative learning? Bisa nggak? Sangat boleh. Kapan kita bisa mencampur, memblendedkan? Saat ada LMS. Problem based learning Bapak Ibu berikan saat LMS, berbasis masalah. Dia akan apa? Browsing. Saya tidak bisa menjawab ini. Problem berbasis masalah. Berikan kasus bagaimana caranya menangani kasus ekonomi seperti ini.
Ya tentu saja kan selevel ke tuntutan KD. Jangan menuntut bagaimana memecahkan masalah keuangan nasional, itu tidak bisa. Nah, jadi carikan, dia akan melakukan browsing melalui kegiatan video, mencari apa saja. Itu namanya kegiatan mandiri. Di situ ada problem based learning. Setelah Bapak Ibu memberikan kesempatan secara daring LMS, besoknya atau nanti sebentar mereka Bapak Ibu berikan secara apa? Offline. Ya, offline. Nah, itu tatap muka diskusi. Nah, diskusi ini apa? Cooperative learning. Nah, jadi di situ. Ini juga bauran namanya, pembelajaran blended juga. Namun secara umum orang-orang mengasumsikan blended itu hanya campuran tatap muka dan online. Nah, diduga seperti itu. Ya, model ini juga blended gitu ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sekarang punya fasilitas LMS ini, ya, Bapak Ibu sudah paham sekarang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, ya. Bu Medelin nanti cari animasi-animasi yang membuat mahasiswa, murid Bapak dan Ibu berlama-lama. Oh, saya senang lihat videonya Bu Medelin. Bagaimana caranya membuat video pembelajaran? Ini juga perhatikan. Skripnya, mungkin kemarin sudah dijelaskan ya. Skrip atau skenario yang Bapak Ibu ceritakan harus sama dengan apa? Yang di dalam teks yang Bapak Ibu sampaikan. Bukan Bapak Ibu membaca, tidak. Pokok-pokok materi yang disampaikan itu. Tidak ada kegiatan di dalam video itu humoris, nggak perlu. Ya, humor atau siapa yang akan ketawa mendengarkan ini, orang Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu fokus pada kegiatan materinya itu saja. Sehingga apa? Bapak dan Ibu bisa berharap siswa kita fokus pada materi. Bagi siswa yang kemampuannya kurang, sekali memutar video dia ngerti tidak? Tidak ngerti. Bu Medelin ulangi lagi, play lagi, klik, ulangi. Bu Medelin, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar tentang konsep ekonomi nasional pada hari ini. Anak-anak sudah tahu bahwa jelaskan seperti Bapak Ibu mengajar di kelas. Tetapi ingat ini, kata-kata yang Bapak Ibu akan sampaikan supaya terukur, ya, dapat Bapak Ibu pertanggungjawabkan. Tidak boleh ngawur ngomong di situ. Ya, tidak boleh keluar dari konteks. Jadi itu seni membuat video, skripnya harus ada. Apa? History boardnya jelas. Nah, kalau Bapak Ibu menyajikan dalam bentuk video. Nah, jangan, intinya kan mimik juga menjadi perhatian penting. Murid kadang-kadang senang melihat senyumnya Bu Medelin. Nah, sekali waktu tersenyumlah. Jadi ini mimik ini juga merupakan motivasi, ya. Karena apa? Kita sedang melaksanakan pembelajaran face to face dengan siswa. Jadi komunikasi visual. Bagaimana komunikasi visual? Tidak bisa anak-anak kita belajar hari ini dengan ini, kaku sekali.